Nah, kita kembali ke surah Asy-Syura tadi, ayat 29. Allah mengatakan, Allah menciptakan langit dan bumi dan ditebarkan pada keduanya dabbah. Dabbah apa tadi? Ada yang berjalan dengan perut, ada yang berjalan dengan 2 kaki seperti manusia, ada yang berjalan dengan 4 kaki. Ketika Allah mengatakan fihima dalam bentuk musanna, yang langit dan bumi maksudnya itu, di situ ada isyarat bahwa di langit itu ada manusia seperti kita. Ada makhluk seperti kita. Karena tadi dabbah apa? Dabbah itu kan manusia salah satunya. Di langit juga ada makhluk-makhluk seperti sapi, kambing, buaya, ada. Mengurai rahasia Al-Quran melalui makna dan mabna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para pemirsa program Makna dan Mabna yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan bahasan kita tentang bangunan dan struktur kata dan kalimat dalam Al-Quran, serta makna dan pesan di balik bangunan dan struktur kata dan kalimat di dalam ayat-ayatnya tersebut. Kali ini kita akan bahas surat Asy-Syura, surat 42, ayat yang ke-29. Kita baca ayatnya, surat Asy-Syura, ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ard wa ma bassa fihi ma min dabbah wa huwa ala jam'ihim iza yasha'u qadirun. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, Dia menciptakan langit dan bumi, dan Dia sebarkan pada keduanya, langit dan bumi, dari hewan-hewan melata, dan Dia maha kuasa untuk mengumpulkan mereka apabila Dia sudah menghendakinya. Itulah artinya surat Asy-Syura ayat 29. Jadi kata Allah, Allah menciptakan langit dan bumi. Allah menciptakan langit dan bumi, dan Allah menebarkan pada keduanya dari dabbah. Jadi kata Allah, dabbah itu makhluk melata, itu disebarkan Allah fihima. Fihima itu maksudnya di langit dan di bumi. Karena hima itu atau huma itu namanya musanna, dhamir ya ghaib yang menunjukkan musanna, dua, ya, bukan fiha. Kalau fiha boleh jadi maknanya ke bumi saja. Jadi Allah menebarkan makhluk melata di bumi, atau bisa saja di langit saja. Tapi kalau fihima itu maknanya di langit dan di bumi, karena musanna, dua. Baik, di situ ada isyarat bahwa memang di langit ada kehidupan, ada dabbah di sana. Apa itu dabbah? Apa itu dabbah? Dabbah itu disebutkan Allah di surat An-Nur ayat 45. Coba baca surat An-Nur 45. Wallahu khalaqa kulla dabbatin min ma'in faminhum may yamshi ala batnihi wa minhum may yamshi ala rijlain wa minhum may yamshi ala arba'in yakhluqullahu ma yasha. Kata Allah, Allah menciptakan semua jenis dabbah dari air. Jadi kata Allah, semua jenis dabbah itu diciptakan dari air. Tadi kata Allah kan Allah tebarkan dabbah di langit dan di bumi. Ya kalau begitu di langit juga ada air. Karena Allah menciptakan dabbah dari air, dan dabbah itu disebarkan di langit dan di bumi. Kira-kira begitu tuh. Nah, jadi kata Allah, Allah menciptakan semua dabbah, kulla dabbah diciptakan dari air. Sebahagian dari dabbah itu berjalan dengan perut. Jadi ada dabbah yang berjalan dengan perut. Dan itu jenisnya hewan melata. Seperti ular, seperti buaya, seperti kadal, seperti ulat. Itu namanya yamshi ala batni, berjalan dengan perut. Itu ya seperti yang hewan melata yang kita lihat.
Wa minhum may yamshi ala rijlain, dan sebahagian dabbah itu berjalan dengan dua kaki. Nah, inilah yang disebut hewan ya, seperti apa, makhluk ya, makhluk seperti manusia ya, yang berjalan dengan dua kaki. Nah, kitalah yang berjalan dengan dua kaki, rijlain. Wa minhum may yamshi ala arba, dan sebahagian berjalan dengan empat kaki. Inilah hewan mamalia seperti ya, singa, seperti harimau, seperti sapi, kerbau, ya, kambing, berjalan dengan empat kaki. Nah, semua itu dabbah, kata Allah. Yang berjalan dengan perut dabbah, yang berjalan dengan dua kaki seperti kita nih, makhluk seperti kita manusia, itu juga dabbah, dan yang berjalan dengan empat kaki juga dabbah. Semuanya diciptakan dari air. Ya betul, semuanya dari air. Tapi ada hal yang menarik juga tuh. Surat An-Nur ayat 45, coba perhatikan ya. Allah mengatakan sebahagian dari dabbah berjalan dengan perut. May yamshi ala batni. May yamshi ala batni. Yang berjalan dengan perut. Sebahagian berjalan dengan dua kaki. May yamshi ala rijlain. Kita, manusia. May yamshi ala rijlain. Sebagian berjalan dengan empat kaki. May yamshi ala arba. Semuanya menggunakan isim mausul man. Man. Yang berjalan dengan perut, man juga. May yamshi ala batni. Yang berjalan dengan dua kaki, may yamshi ala rijlain. Yang berjalan dengan empat kaki, may yamshi ala arba. Man. Man itu mausul lil akil, untuk manusia yang berakal itu man. Kalau yang tidak berakal itu pakai ma. Harusnya ya secara gramatikal itu faminhum ma yamshi, atau allazi yamshi, lebih umum, bukan man. Ala batni, jadi yang berjalan dengan perut harusnya ma yamshi atau allazi yamshi, bukan man. Karena man itu untuk orang, manusia. Kalau manusia berjalan dengan dua kaki, betul may yamshi ala rijlan. Betul man, karena akil, makhluk yang berakal manusia. Yang berjalan dengan empat kaki harusnya ma yamshi atau allazi yamshi. Tapi tidak, Allah menggunakan man yamshi untuk akil, berakal manusia. Kenapa semuanya menggunakan man? Karena semuanya tergabung dalam dabbah. Yang berjalan dengan perut dabbah, yang berjalan dengan dua kaki manusia dabbah, yang berjalan dengan empat kaki dabbah. Jadi semuanya bergabung bersama manusia dalam sebutan dabbah. Karena ini makhluk bergabung dengan manusia yang berakal, maka mereka pun naik tingkat menjadi seolah-olah berakal pula. Maka digunakan man yamsi ala batni, may yamsi ala arba. Itu maknanya pentingnya kita berkumpul dengan orang-orang yang hidupnya berkualitas. Jadi kalau kita berkawan dengan orang-orang yang hebat, kita pun dianggap hebat. Kita pun diasosiasikan sebagai bagian dari orang hebat. Kenapa? Karena kita berkumpul bersama orang hebat. Yang berjalan dengan perut, karena bersama manusia, dia disebut man. Yang berjalan dengan empat kaki, karena dia bersama manusia, sebutannya dabbah, maka dia disebut man juga. Yang harusnya bukan man ya, ma atau allazi. Tapi karena dia bergabung dalam satu komunitas yang disebut dabbah, maka yang rendah pun terangkat derajatnya, karena ada yang tinggi, yaitu may yamshi ala rijlain, manusia yang berjalan dengan dua kaki. Masya Allah ya, pentingnya kita berkumpul dengan orang-orang yang hebat. Supaya kita diasosiasikan atau memang kita dipandang sebagai bahagian dari orang hebat itu. Itulah rahasianya kenapa semua pakai man, tidak ma atau allazi. Padahal yang pakai man itu harusnya manusia saja yang berjalan dengan dua kaki. Oke. Tadi itu kenapa ya Nabi Yusuf berdoa ya, nanti baca di surat Yusuf itu. Ya, ayat 101. Apa kata Nabi Yusuf? Tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, tak matikan saya dalam keadaan muslim dan gabungkan saya bersama orang saleh. Bukan jadikan saya saleh, enggak. Enggak, bukan waj'alni minas salihin, enggak, bukan jadikan saya orang saleh, enggak. Gabungkan saya bersama orang saleh. Alhiqni
bis-salihin. Karena bergabung bersama orang saleh itu penting supaya kita ikut dianggap bahagian daripada orang-orang saleh. Begitu pula di surah Ali Imran ya 101 ada doanya, Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya, bukan matikan saya dalam keadaan baik, enggak. Ya, bukan tawaffana abrar, enggak, ma'al abrar. Jadikan saya bersama orang-orang yang baik. Karena bersama orang baik itu penting. Nah, kita kembali ke surah Asy-Syura tadi ayat 29. Allah mengatakan Allah menciptakan langit dan bumi dan ditebarkan pada keduanya dabbah. Dabbah apa tadi? Ada yang berjalan dengan perut, ada yang berjalan dengan 2 kaki seperti manusia, ada yang berjalan dengan 4 kaki. Ketika Allah mengatakan fihima dalam bentuk musanna, yang langit dan bumi maksudnya itu, di situ ada isyarat bahwa di langit itu ada manusia seperti kita. Ada makhluk seperti kita. Karena tadi dabbah apa? Dabbah itu kan manusia salah satunya. Di langit juga ada makhluk-makhluk seperti sapi, kambing, buaya, ada. Cuman kita tidak diberitahu keberadaannya di mana, seperti apa. Tapi isyaratnya ada. Kenapa? Karena Allah tidak mengatakan wa ma bassa fiha. Kalau Allah mengatakan wa ma bassa fiha, itu artinya di bumi saja ada kehidupan dabbah. Tapi ketika Allah menggunakan wa bassa fihima, itu artinya di langit juga ada dabbah. Dan ingat dabbah itu sudah kita jelaskan tadi. Ada yang berjalan dengan 2 kaki, ada yang berjalan dengan 4 kaki, ada yang berjalan dengan perut. Dan ternyata makhluk-makhluk seperti itu juga ada di langit. Jangan mengira kehidupan seperti kita hanya ada di bumi. Ada tempat-tempat lain di langit yang seperti kita kehidupannya. Dan itu disyaratkan Allah di surah At-Talaq ayat 12. Nanti baca di surah At-Talaq ayat 12. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mislahunna. Allah menciptakan langit dan bumi sebagaimana langit diciptakan 7 lapis, 7, bumi juga begitu. Jadi penciptaan bumi seperti penciptaan langit. Jika langit banyak, bumi juga banyak. Jika penghuni bumi banyak, penghuni langit juga banyak. Jika ada makhluk seperti kita di bumi, di langit juga ada. Cuman kita tidak pernah dikasih tahu seperti apa kehidupan di sana, apa bentuknya, itu hanya pada ilmu Allah. Karena ilmu kita sangat sedikit untuk mencapai hal yang betapa luasnya semesta ini, berapa banyaknya ciptaan Allah. Kita tidak bisa mengetahuinya kecuali hanya yang dekat dengan kita saja. Tapi isyaratnya ada. Kenapa? Allah mengatakan wa ma bassa fihi ma min dabbah. Bahwa dabbah itu Allah tebarkan di bumi dan Allah tebarkan di langit. Dan dabbah sudah dijelaskan tadi. Ada yang berjalan dengan 4 kaki, ada yang berjalan dengan 2 kaki, ada yang berjalan dengan perutnya. Dan ternyata semua itu juga ada di langit seperti juga ada dalam kehidupan bumi ini. Tapi mau para hadirin percaya atau tidak juga tidak akan mengurangi keimanan kita. Yang penting kita percaya bahwa Allah menciptakan langit dan bumi dan di situ ada kehidupan sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah. Begitu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.